A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min syururi anfusina wa sayyiati a'malina wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para alim, asatidz, tokoh masyarakat beserta seluruh jamaah Masjid As-Surur yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan senantiasa selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak limpahan karunia dan rahmatnya, sehingga kita masih diberikan waktu, kesempatan untuk melangkahkan kaki kita dari rumah-rumah kita menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala, di mana saudara-saudara kita yang lainnya belum diberikan kemampuan, kesanggupan untuk bisa melakukan hal yang sama dengan yang kita lakukan. Ini menandakan bahwasanya kita adalah hamba-hamba yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir pada salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian Coffee Morning pada kesempatan kali ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi kita, junjungan alam, pemimpin sekaligus penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, serta para tabi'in, generasi salafus salih, dan mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umat Rasulullah SAW di yaumil qiyamah kelak. Baik, kita akan melanjutkan pada kajian pagi hari ini, kajian tafsir. Kita telah masuk di ayat 219 dan 220. Seperti biasa, sebelumnya marilah kita mengirimkan Al-Fatihah bagi guru-guru kita yang mengajarkan kita, memperkenalkan kita pada huruf-huruf hijaiyah sehingga kita bisa membaca Al-Quran, dan juga pada guru-guru kita yang sudah mengajarkan kita terjemah tafsir daripada ayat Al-Quran. Mudah-mudahan mereka semuanya ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang hidup diberikan kesehatan, afiat, keberkahan dalam hidupnya. Bagi yang sudah wafat, kita doakan mudah-mudahan Allah SWT melapangkan dan mendatangi kubur mereka semuanya. Ala hadiniya wa lakulina salihah syai'un lillahi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, seperti biasa kita akan sama-sama membaca bersama-sama terlebih dahulu ayat yang akan kita sama-sama pelajari pada hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Tatafakkarun fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau syaa Allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Hakim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Artinya terjemahan dari ayat yang kita telah sama-sama baca, yas'alunaka, mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad, anil khamri wal maisir, tentang khamar dan judi. Qul fihima ismun kabir, katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar. Wa ithmuhuma wa manafi'u linnas, dan manfaat yang banyak bagi manusia. Wa ithmuhuma, dan dosa keduanya, akbar, lebih besar, min naf'ihima, dari manfaatnya. Wa yas'alunaka madza yunfiqun, dan mereka menanyakan pada engkau tentang apa yang harus mereka infakkan. Qulil af, katakanlah al-afwa, artinya kelebihan dari apa yang diperlukan. Kadzalika yubayyinullahu, demikianlah Allah menerangkan ayatihi, ayat-ayatnya kepada kalian, lakumul ayat la'allakum tatafakkarun, agar kalian menjadi atau agar kamu memikirkannya, menjadi orang-orang berfikir. Fid dunya wal akhirah, tentang dunia dan akhirat. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya pada engkau, anil yatama, tentang anak-anak yatim. Qul, katakanlah, islahun lahum khair, memperbaiki keadaan mereka adalah baik.
Wa in tukhalituhum, dan jika kamu mempergauli mereka, fa ikhwanukum, maka mereka adalah saudara-saudaramu juga. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih, dan Allah Maha mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Walau sya'allahu la'anatakum, dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Innallaha azizun hakim, sungguh Allah Maha perkasa, Maha bijaksana. Kelompok ayat ini menjelaskan tentang hukum khamar, berjudi, dan juga memelihara anak yatim. Munasabah dengan ayat sebelumnya, di kelompok ayat sebelumnya dijelaskan bahwasanya kaum muslimin mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang berperang di bulan-bulan haram, seperti apa hukumnya. Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW. Nah, pada kelompok ayat ini juga kaum muslim bertanya tentang 3 hal tadi, tentang hukum khamar, hukum maisir judi, hukum memelihara anak yatim. Asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkannya ayat ini adalah ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dari Mekkah, maka dilihat budaya adat istiadat orang-orang di Madinah itu sangat suka meminum khamar, minum minuman khamar. Jadi merupakan adat istiadat kebudayaan masyarakat di Madinah ketika itu, sehingga para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum khamar, apa hukumnya. Maka kita ketahui dalam kajian fikih bahwa diharamkannya khamar itu tidak secara langsung, dia secara berangsur-angsur. 3 ayat ya. Ayat pertama hanya menjelaskan tentang ini. Salah satunya adalah ayat 219 surat Al-Baqarah. Ini ayat pertama yang menjelaskan tentang khamar. Jadi Rasulullah diperintahkan untuk menjawab seperti ayat 219. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Jadi dijelaskan khamar itu dan maisir judi itu di dalamnya ada dosa besar, tetapi ada juga banyak manfaatnya. Kemudian wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dosanya keduanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Jadi larangannya belum spesifik haram, sehingga para sahabat memaknainya, ayat ini menjelaskan bahwasanya khamar dan maisir judi itu ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya, sehingga mereka belum memahaminya sebagai satu bentuk larangan. Jadi masih ada yang setelah turunnya ayat ini masih ada yang minum khamar ya, karena dia merupakan adat budaya yang sudah mengakar di masyarakat. Dan ini kata ulama hikmahnya kenapa kemudian khamar dilarang secara berangsur-angsur, secara perlahan-lahan, karena dakwah pertama kali di Madinah, di Mekkah, agar orang-orang yang sudah masuk Islam tidak merasa berat menjalankan syariat agama. Kemudian kosakatanya, kata kuncinya adalah khamar dan maisir. Khamar itu sendiri memiliki pengertian sesuatu yang menutupi atau menutupi sesuatu, itu al-khamar. Makanya khimar itu derivasi kata daripada khamar. Khimar kan jilbab atau kerudung gitu. Jadi khamar itu sebenarnya asal katanya adalah menutupi.
Maka khamar dikatakan dalam pengertian sesuatu yang memabukkan karena dia menutupi akal pikiran. Orang yang minum khamar pasti mabuk dan akal pikirannya tertutup, ya, nggak bisa berpikir, kata-katanya menceracau, ngaco gitu ya. Kalau ngomong, ya, nggak konteks, kadang-kadang di luar konteks. Ini ciri-ciri orang yang mabuk khamar. Maka khamar kemudian diartikan sebagai minuman yang memabukkan karena menghilangkan atau menutupi akal pikiran. Sedangkan maisir itu dari kata yasaro, yusro, yusrun, mudah. Kemudian menjadi maisir artinya judi karena mendapatkan sesuatu harta dengan jalan yang gampang gitu ya, mudah. Kayak maisir kemudian artikan sebagai judi, mendapatkan rezeki dengan cara yang gampang tanpa usaha keras, itu maisir. Maka yang namanya judi itu dua orang kemudian bertaruh dan yang menang mendapatkan daripada taruhan tersebut. Kan pengen yang gampang-gampang aja kan. Makanya maisir itu sesuatu yang dari kata asalnya yusrun, mudah. Ingin mendapatkan sesuatu dengan cara yang gampang-gampang saja, maisir. Tafsir ayat 219. Ayat ini menjawab pertanyaan para sahabat tadi yang sudah dijelaskan di awal tentang pertanyaan hukum daripada khamar dan maisir. Tetapi kemudian ayat ini turun tidak menjelaskan secara spesifik tentang hukum, tetapi baru menjelaskan ya khamar dan maisir itu ada sisi positif dan negatifnya, tetapi sisi negatifnya lebih banyak. Sehingga dengan turunnya ayat ini para sahabat masih ada yang melakukannya. Kemudian tampillah seorang sahabat yang bernama Juhdi. Suatu ketika pada sholat maghrib dia masih dalam keadaan mabuk, tampil menjadi imam. Tampil jadi imam. Kemudian ketika apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bacaannya banyak yang salah-salah. Kenapa? Karena masih mabuk gitu ya. Kadang baca surat ini larinya ke ayat surat yang lain gitu ya. Harusnya ta'malun jadi ta'lamun, kebolak-balik, jadi banyak salah-salahnya. Maka atas peristiwa tersebut barulah turun ayat berikutnya ya, yang melarang kaum muslimin untuk sholat dalam keadaan mabuk. Ya ayyuhalladzina amanu la taqumu, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendekati sholat, mendirikan sholat ketika kalian dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan dari mulut kalian. Ini surat An-Nisa ayat 43. Nah, ini bertahap ya. Tadinya ayat 219 dari surat Al-Baqarah hanya menjelaskan tentang baik buruk, dampak baik dan buruk daripada khamar dan maisir. Kemudian ketika terjadi peristiwa sahabat ada yang mengimami kemudian bacanya salah karena masih dalam keadaan mabuk, turunlah ayat larangan untuk sholat, mendirikan sholat dalam keadaan mabuk. Jadi kalau misalnya ada sahabat yang mabuk tidak sholat, atau mereka akhirnya memilih waktu untuk minum khamar tidak waktu-waktu yang dekat dengan sholat itu. Jadi misalnya kata dari maghrib ke isya itu tidak. Jadi yang paling panjang berarti isya ke subuh. Itu. Jadi dilarang, tapi belum spesifik, masih dilarang jangan sholat sampai kalian sadar dari mabuk kalian. Ini ayat kedua mengenai larangan khamar. Baru kemudian turunlah ayat yang terakhir yang benar-benar sama sekali melarang, di surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan
fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamar, maisir, judi, wal ansab itu berhala-berhala, wal azlamu mengundi nasib dengan anak panah. Jadi kebudayaan adat istiadat orang jahiliyah dulu, sebelum berangkat safar mereka akan mengundi panah, ya, mengundi panah. Jika panah yang keluar sesuatu yang baik mereka lanjutkan, jika sesuatu yang buruk maka mereka tidak melanjutkan ataupun batal melakukan safar perjalanan. Rijsun, kata Allah, merupakan najis, sesuatu yang keji, min amali syaitan, dari perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah semuanya, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang beruntung. Nah, baru di sini kemudian para sahabat mendengar ayat ini turun, mereka langsung menjawab, kami akan menjauhi khamar dan maisir. Jadi secara bertahap larangannya. Dan kita tidak pernah terpikir apa yang terjadi ketika Islam datang kemudian tiba-tiba mengharamkan sesuatu yang sudah mengakar dalam budaya masyarakat Arab ketika itu. Yang terjadi adalah penolakan terhadap dakwah Islam. Tetapi yang terjadi adalah Rasulullah membawa ajaran agama Islam dengan secara perlahan-lahan, bertahap-tahap, mengubah kebiasaan buruk masyarakat Arab ketika itu, khususnya di kota Madinah. Ya, dalam hal ini kebiasaan minum khamr dan berjudi, maisir, dihilangkan secara bertahap, perlahan-lahan, tidak secara langsung. Sehingga ketika ada larangan sama sekali tidak boleh, mereka punya kesiapan untuk menerima perintah ataupun syariat agama dalam hal ini yang mengharamkan, melarang khamar dan maisir. Jadi ayat ini membuka akal pikiran masyarakat ketika itu. Jadi memberikan argumentasi. Coba lihat, memang ada manfaatnya khamar itu, memang ada manfaatnya maisir itu, ada kebaikan, tetapi keburukan yang ditimbulkannya lebih parah, lebih dahsyat daripada kebaikan-kebaikan yang ada pada khamar dan maisir. Khamar banyak sesuatu yang ditimbulkan yang berakibat pada rusaknya tatanan keluarga, rusaknya tatanan masyarakat, bahkan bisa berujung pada rusaknya tataran bernegara dengan minumnya khamar. Ada satu kisah di zaman Bani Israel, ya. Seorang abid yang mana susah syaitan itu untuk menggodanya terjerumus pada satu kesalahan ataupun kemaksiatan. Kemudian akhirnya syaitan punya rencana untuk menjerumuskan abid ini yang sangat patuh menjalankan agama, perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya suatu ketika diberikan ilham kepada seseorang yang memiliki adik kandung wanita untuk menitipkan pada abid ini tadi. Abid dititipkan untuk satu keperluan, laki-laki ini akan melakukan safar untuk jihad fisabilillah, kemudian dititipkannya adik perempuannya kepada abid tadi. Awalnya menolak, tetapi dibisikkan oleh setan ini, sudah, kamu membantu orang yang akan berangkat jihad fisabilillah, nggak apa-apa kamu bantu, asalkan disiapkan tempat khusus dan kamu udah selesai. Akhirnya diterima, kemudian dibuatkan kamar khusus bagi adik perempuan tadi untuk tinggal, untuk sementara abangnya sedang pergi, untuk dipelihara, untuk dijaga. Nah, kemudian datanglah syaitan membisikinya, engkau amalmu sudah banyak dan diterima, maka silahkan
hal-hal yang dilarang itu boleh dilakukan. Disuruh pilih 3, mau minum khamar, mau melakukan zina, atau membunuh. Maka dalam pikiran Abid ini dia, ini yang paling dosanya lebih ringan, ini minum khamar. Minum khamar lah. Yang terjadi apa? Ketika minum khamar akalnya hilang, tertutupi, kemudian dia melakukan perbuatan zina dengan adik kandung laki-laki yang tadi dititipkan olehnya. Kemudian ketika diketahui wanita ini hamil, maka karena menutupi, dia sudah terkenal seorang abid yang alim, yang soleh, dia daripada malu sudah menghamili, berzina dengan seorang wanita dan hamil, akhirnya dibunuh. Nah, ini salah satu contoh bentuk bagaimana khamar seorang bisa terjerumus pada dosa-dosa besar yang lainnya. Bahkan kalau kita lihat night club gitu ya, tempat hiburan malam itu pasti menjual miras, kemudian pasti ada bisnis esek-eseknya juga, ya itu. Karena sudah itulah lingkaran daripada dosa ya. Jadi khamar. Makanya kemudian Islam mengharamkannya, melarangnya, tetapi dengan secara bertahap ataupun sedikit demi sedikit dari kebudayaan masyarakat Arab ketika itu yang sudah mengakar dalam budaya mereka. Dan juga kalau maisir kesannya membantu, mendapatkan rezeki dengan cara mudah, kemudian bisa membantu orang lain dengan rezeki tersebut gitu. Tetapi pada kenyataannya ternyata banyak terjadi perselisihan dan permusuhan kadang-kadang ya. Ada pihak yang kalah tidak menerima, kemudian sehingga terjadi keributan, bahkan saling bunuh-membunuh di antara sesama yang penjudi tersebut. Sehingga dibuka logikanya, pikirannya, argumentasi begini loh, hal positif dan negatifnya. Kemudian dilarang tapi sebagian, yaitu tidak boleh mabuk ketika sedang sholat. Dan terakhir baru dilarang sama sekali, innamal khamru wal maisur wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Hindari semuanya. Sehingga ketika turunnya ayat yang ketiga tadi, surat Al-Maidah ayat 90, para sahabat kaum muslimin ketika itu sudah siap. Kenapa? Karena sudah ada warning sebelumnya. Tidak serta-merta langsung dilarang, diharamkan. Dan ini dakwah model seperti ini diamini dan dipraktekkan oleh para aulia wali songo yang menyebarkan Islam di negeri kita. Ya, kita bisa lihat wayang itu merupakan hasil ijtihad daripada Sunan Kalijogo. Ya, Sunan Kalijogo mendakwahkan dakwah Islam lewat budaya wayang. Salah satu contohnya. Jadi tidak secara ekstrim, secara radikal mengubah tatanan masyarakat yang sudah berlaku mengakar, tetapi sedikit-sedikit, perlahan-lahan kemudian Islam, syariat agama Islam mengubah kebiasaan budaya masyarakat jahiliyah ketika itu. Kemudian ayat berikutnya, ayat 220. Para sahabat kemudian bertanya, masih ayat yang sama, wa yas'alunaka madza yunfiqun. Kemudian mereka bertanya pada Rasulullah SAW, apa yang harus mereka berikan, infakkan. Karena para sahabat memiliki ghirah, semangat untuk bisa berkorban. Dan ini ditunjukkan dalam salah satu riwayat ketika datang panggilan untuk seruan menginfakkan harta untuk berjihad, ada salah satu sahabat yang hanya menginfakkan 3 butir kurma. Sebagian yang lainnya mungkin memandang remeh,
Yang lainnya Abu Bakar dia infakkan seluruh hartanya, Umar setengah daripada hartanya, Utsman bin Affan ya, kendaraan unta, kuda ya, pokoknya yang banyak yang sekiranya bisa membuat peperangan tersebut dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah, ini ada sahabat yang 3 butir kurma. Maka Rasulullah pun mengingatkan sahabatnya, kalaulah bukan karena sahabat ini berinfak, maka infaknya Abu Bakar, Umar, Utsman itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi tidak boleh memandang remeh terhadap yang secara kasat mata, tetapi kenapa? Karena kita tidak mengetahui keikhlasan hati seseorang, tidak bisa kita nilai. Karena sesuatu yang gaib yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui. Jadi para sahabat bertanya, wa yas'alunaka madza yunfikun, apa yang harus kami infakkan? Maka Rasulullah melewati wahyu dari Allah diperintahkan untuk menjawab qulil afwu, katakanlah kelebihan dari apa yang kamu butuhkan. Jadi ketika ada seseorang yang berinfak kemudian sedangkan orang tersebut masih dalam keadaan membutuhkan, ini sesuatu yang dicela ya, nggak boleh. Jadi yang namanya infak itu al-afu, yaitu jika seorang sudah ada kelebihan untuk dimakan oleh dia dan orang-orang yang ditanggungnya, itulah yang diinfakkan. Kalau masih belum ada kelebihan maka tidak wajib dan tidak dianjurkan dia untuk berinfak, karena infak yang paling utama bagi orang tersebut adalah infak kepada orang-orang yang ditanggungnya, alal iyal, orang yang ditanggungnya. Jadi al-afu sesuatu yang lebih dari keperluan. Jadi seseorang yang berusaha memberikan nafkah keluarganya, istri dan anak-anaknya, kemudian dicukup tanpa dia meminta-minta pada orang lain, ini juga sudah dikategorikan sebagai infak yang utama. Baru ketika ada kelebihan dari keperluan keluarganya, baru diperbolehkan untuk berinfak di jalan Allah. Kemudian ayat berikutnya, ayat 220, dalam ayat ini para sahabat pun bertanya, wa yas'alunaka 'anil yatama, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad masalah anak-anak yatim. Karena dulu kebiasaan adat masyarakat Arab, mereka hidup bersama anak yatim, mereka memelihara anak yatim, tetapi harta mereka dengan harta anak yatim itu bercampur, sehingga tidak diketahui mana yang harta mereka dan mana yang harta anak yatim. Tetapi mereka memelihara, menjaga ya, anak-anak yatim, cuman bercampur gitu ya, sehingga tidak diketahui lagi mana yang harta anak yatim, mana yang harta mereka itu sendiri. Maka karena bertanya ini, mereka bertanya ini karena ada turunnya surat An-Nisa ayat 10. Innal ladzina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butuhnihim naran wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, zulman, innama yakuluna fi butunihim nara, sesungguhnya mereka memakan potongan bagian api neraka di perut-perut mereka. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Surat An-Nisa. Sehingga mendengar ayat ini mereka bertanya gitu ya, kan sudah tercampur harta anak yatim dengan harta mereka, ini bagaimana? Maka ayat ini pun menjelaskan bahwasanya yang dimaksud memakan harta anak yatim adalah yang memakannya secara zulman. Mereka memakannya dengan cara yang zalim. Artinya apa?
artinya tidak ditunaikan hak-hak anak yatim. Mereka hanya sekedar ingin memanfaatkan harta anak yatim tanpa mau mengurus urusan mereka, tanpa mau memelihara mereka. Ini yang disebut sebagai zulman, kezoliman. Tetapi kalau adapun adat Arab ketika itu yang mereka memelihara, memperhatikan, mengurus urusan anak yatim, kemudian bercampur harta anak yatim dengan harta mereka, ini tidak termasuk dalam kategori surat An-Nisa ayat 10 yang memakan harta anak yatim secara zalim. Jadi ayat ini membenarkan kebiasaan masyarakat Arab ketika itu yang memelihara anak yatim, kemudian secara tidak sengaja bercampur harta anak yatim dengan harta mereka, tetapi mereka mengurusinya, mereka memeliharanya, mengurus dengan baik, maka ini tidak termasuk khitab dari ancaman surat An-Nisa ayat 10 ini. Jadi membenarkan. Adapun sebagian masyarakat yang tidak seperti ini, yang memakan harta anak, mengambil harta anak yatim, memakannya secara zalim, mereka ambil hartanya saja kemudian tidak mengurusnya, ini juga banyak kejadian. Jadi misalnya seorang paman ketika keponakannya ini meninggal suaminya, kemudian ada anak, maka untuk kepentingan menguasai harta anak yatim ini pura-pura dipelihara tetapi kemudian diterlantarkan. Ada sebagian praktek seperti itu, sehingga ini yang masuk khitab daripada yakuluna amwal yatim zulman, secara zalim. Ya, tidak dikasih makan, tidak diberikan pakaian yang layak, bahkan ketika tinggal pun tidak diberikan tempat tinggal di rumah, di bagian rumah itu yang secara layak pula. Dan inilah yang kemudian menjadi larangan ataupun sesuatu ancaman bagi orang yang mempraktikkan hal ini, makan harta anak yatim kemudian dia tidak memeliharanya, tidak mengurusnya dengan baik, bahkan menelantarkannya. Ini yang dikategorikan sebagai memakan harta anak yatim dengan cara yang zulman ataupun zalim. Sehingga kesimpulan dari kelompok ayat ini, ayat 219 dan 220, yang pertama, Allah melarang meminum khamar dan maisir berjudi yang ketika itu menjadi adat budaya masyarakat Arab, karena sangat besar bahayanya atau bahaya yang ditimbulkan dibandingkan dengan manfaat yang diberikan. Kemudian yang kedua, menafkahkan atau bersedekah, yaitu memberikan sebagian harta yang dimiliki, itu adalah harus dari harta yang berlebih dari keperluan pokok sehari-hari. Ini baru dianjurkan. Kalau tidak, maka itu sesuatu yang tidak dianjurkan, bahkan dicela, karena berpotensi menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggungan. Dan yang ketiga, berbuat baik kepada anak yatim adalah satu kebaikan, yaitu memelihara mereka, kemudian bersama-sama tinggal serumah dengan mereka atau membawa ke rumah mereka lebih baik, dan agar bisa lebih terjamin pemeliharaannya. Maka dengan demikian, walaupun ada sebagian harta yang mungkin dimanfaatkan, itu tidak menjadi sesuatu yang zalim atau dianggap kezaliman. Demikian pada kesempatan kali ini tafsir surat Al-Baqarah ayat 219 dan 220. Mudah-mudahan ada hikmah dan ibrah yang bisa kita ambil dan kita amalkan. Untuk kesempurnaan, marilah kita sama-sama tutup dengan baca alhamdulillah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.